3. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku, Didiana Sihotang. Kali ini kita tidak dalam segmen makan-makan ataupun memasak. Nah, di sini aku mau ada segmen curcol, curhat colongan. Diana mau curhat apa sih sebenarnya? Di sini aku sambil persiapan mau masak ya teman-teman. Di sini aku mau masak, namanya tuh pempek sederhana. Kenapa dibilang sederhana? Nanti aku buatin YouTube-nya ya. Maksudnya kita buatin videonya tersendiri gitu. Kalau aku sempet ya teman-teman. Kok tumben banget nih curhat gitu kan. Karena kan kemarin-kemarin videonya tentang masak-masak. Kalau nggak cara memasak, kalau nggak ya mungkin makan-makan bersama teman-teman kayak gitu kan. Nah, di sini ada yang beda nih. Kita bakal curcol, curhat colongan. BTW ya, ada yang enggak, ini nih tuh headset di sini. Kenapa taruh sini? Dikarenakan aku akan mengiris-ngiris bawang-bawang perbawangan dan percabean ini, jadi tanganku tidak bisa untuk memegangnya kan. Jadinya ada jilbab jadi kayak gini. Oke, lanjut. Kita mau curhat apa sih sebenarnya gitu kan. Gak kemarin juga sih. Udah beberapa lama juga, cuman aku masih inget gitu. Ada seseorang nanya ke aku gitu kan. Pada saat itu aku masih kuliah. Aku lupa aku semester berapa. Mungkin masih semester awal, semester 4 atau semester 5 kayak gitu. Ini dia seorang ibu-ibu yang sudah memiliki anak kayak gitu. Aku nggak tahu motivasinya apa, dia nanya seperti ini. Ya mungkin ibunya lagi penasaran kali ya. Ibunya nanya, kenapa sih kuliah gitu? Kenapa sih harus kuliah gitu? Penting ya kuliah itu gitu. Nah, sebelum aku menjawab, teman-teman kira-kira teman-teman itu udah punya jawabannya nggak sih? Apalagi teman-teman yang kuliah di sini atau memutuskan untuk tidak kuliah, teman-teman punya nggak jawabannya? Atau udah terfikirkan nggak gitu jawabannya? Atau mungkin jawaban kita sama? Pada saat itu aku cuman jawab sih cuma senyum doang ya. Karena aku kayak males banget nanggepin gitu. Karena ya mungkin bisa jadi pertanyaannya itu ya cuma penasaran aja atau menguji kita kayak gitu. Untuk aku sendiri pribadi, kalau untuk disuruh menjawab, kenapa sih kuliah? Sepenting apa sih kuliah gitu kan? BTW teman-teman, aku kuliah di salah satu universitas negeri Islam di Yogyakarta. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, dan jurusannya yakni KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, dan alhamdulillah aku udah lulus. Langsung aja ya teman-teman, apa sih jawaban aku gitu kan. Kalau jawaban aku, penting atau tidaknya itu kan opsional, bukan opsional, subjektif ya, subjektif. Karena kita nggak bisa ngomong penting ke semua orang kayak gitu. Kalau menurut aku, penting atau tidaknya itu urusannya adalah subjektif gitu. Kenapa subjektif? Karena mungkin menurut aku penting, tapi menurut orang lain tidak penting. Nah, kan jadinya subjektif. Karena kenapa sih kok bisa gitu? Ya karena latar belakang masing-masing, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang pengalaman juga mempengaruhi tanggapan kita atas suatu hal ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa memberikan atau memaksakan jawaban kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku subjektif gitu. Misalnya, dia cantik ya gitu. Cantik itu kan subjektif ya. Maksudnya menurut dia itu cantik, nggak tahu menurut aku pribadi dia cantik atau enggak kayak gitu kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat pribadi kayak gitu. Lalu kenapa sih menurut aku penting gitu? Karena di dalam kuliah itu sendiri
banyak banget pelajaran yang bisa kita dapatkan. Bukan hanya pelajaran kuliah yang jurusan kita aja kayak gitu. Misalkan aku jurusannya yakni komunikasi dan penyiaran Islam. Itu membahas tentang kewartawanan, bagaimana cara kita menulis berita, bagaimana cara kita wawancara dan lain sebagainya. Cuman di lain itu kita juga diajarin misalnya bagaimana cara kita berwawancara. Nah, di dalam situ kan pasti ada pelajaran yang lain kayak gitu. Contohnya, bagaimana cara kita membangun kerjasama dengan orang lain, kayak gitu kan. Jadi kayak kuliah itu bukan berarti kita cuma belajar yang itu-itu aja gitu teman-teman. Apalagi teman-teman kalau gabung dengan organisasi, yakin itu pasti banyak banget pelajaran. Apalagi yang organisasinya itu mencangkup sosial, seperti itu. Pasti banyak banget pelajaran bagaimana cara kita memahami orang lain. Kalau tentang untuk bisnis seperti itu ya, banyak banget loh organisasi yang mengajarkan bagaimana cara kita berwirausaha juga, kayak gitu. Jadi nggak cuman kita belajar doang, cuman kita juga diajarin bagaimana caranya berpraktek kayak gitu teman-teman. Jadi menurutku, kalaupun seseorang memutuskan untuk tidak berkuliah ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya udah ya nggak apa-apa gitu, nggak tidak mengurangi nilai dalam diri dia gitu. Maksudnya bukan berarti orang yang kuliah bakal pinter dan bukan berarti orang yang nggak kuliah nggak pinter gitu kan teman-teman. Itu kita nggak bisa ya ngomong kayak gitu. Nah, kalau seseorang memutuskan untuk tidak berkuliah ya nggak apa-apa gitu loh. Karena dia mungkin dia memiliki pandangan yang berbeda. Ada juga kok teman aku yang nggak kuliah tapi dia bisa sukses di jalan yang dia pilih kayak gitu. Yang terpenting itu menurutku teman-teman adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita pilih, atas apa yang kita perbuat. Kalau misalkan kita tidak berkeinginan untuk kuliah, ya berarti kita harus bisa bertanggung jawab. Nih, kalau misalkan teman-teman tidak memilih untuk kuliah, berarti teman-teman harus memilih jalan yang lain kan. Misalnya bekerja atau tidak berwirausaha atau tidak teman-teman membuka sesuatu kayak misalnya membuat makanan untuk dijual sebagainya kayak gitu kan. Nah, di sini teman-teman harus bisa bertanggung jawab, teman-teman harus bisa membuktikan, teman-teman juga bisa berproses dengan jalan yang teman-teman pilih kayak gitu. Jadi tidak usah berkecil hati kayak gitu. Dan kita juga nggak boleh merendahkan orang yang berkuliah. Kayak banyak banget orang-orang sekarang yang ngomong, kuliah juga nggak sukses, nggak boleh ya teman-teman. Karena memang kuliah itu memang ya mungkin salah satunya yakni agar bisa mencari kerja sesuai dengan jurusan. Cuman salah kalau kita harus mengartikan orang yang kuliah akan menjadi orang kaya. Itu salah ya teman-teman. Jadi kita harus merubah mindset-nya kayak gitu. Nah, kalau menurut aku orang yang memilih untuk tidak berkuliah namun dia bertanggung jawab itu lebih baik daripada orang yang ikut-ikutan kuliah cuman dia males-malesan. Dia nggak mau ngerjain tugas, dia malah main-main terus-terusan, dia cuman kayak ya udah biar sama kayak temennya, aku kuliah kayak gitu kan. Ya buat apa gitu loh, apalagi sekarang UKT, uang pangkal bulanan, semester itu nggak murah gitu teman-teman. Nggak murah gitu. Ada yang sampai 2 juta, 4 juta, 6 juta, bahkan ada yang 10 juta. Ya kalau kamu nggak serius kuliah ya mending kamu menekuni apa yang kamu anggap nyaman gitu loh. Kalau kamu nggak nyaman kuliah dan nggak serius kuliah ya mending kamu ngomong ke orang tua kayak gitu.
Cuman kalau menurut aku ya, yang terpenting adalah bagaimana cara kita bertanggung jawab apa yang sudah kita pilih, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Tadi videonya terputus karena ternyata videonya memori HP-nya ini sudah habis. Tapi untung aja videonya udah selesai ya teman-teman, dan itu sudah kesimpulan dari aku. Kalau mungkin aku ada salah-salah penyampaian, salah-salah kata, mohon maaf. Dan semoga saja teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dari curcol aku yang tadi. Semoga saja puasanya teman-teman lancar dan sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.